yang paling dasar banget itu adalah trik bunny hop. Bunny hop itu lebih simpelnya lagi lompat ban dua antara depan terus disusul oleh bagian belakang. Contohin. Oke. Nah itu paling dasar banget untuk BMX. Nah selebihnya ada 180, mungkin ada manual, ada bunny hop bar spin. Cuman untuk paling dasar banget main BMX itu ya bunny hop. Oke, selanjutnya ada di combo itu kayak bunny hop terus ada bunny hop bar spin atau mungkin bunny hop terus muter sepeda tail whip, bar spin seperti ini. Oke. Nah itu combo, masih banyak lagi combo-combo di BMX itu. Teknik bunny hop itu angkat ban depan kayak tarik ke arah perut, terus lalu dorong ke arah depan. Ketika kita dorong ke depan, itu kaki kayak nyongkel gitu. Nah jadi kayak dorong bunny hop gitu. Itu bunny hop. Jadi angkat, tarik, dorong, congkel gitu. Mungkin itu bunny hop salah satunya, paling dasar banget. Nah biasanya rider-rider itu setelah bunny hop ngulik-ngulik kayak trik 180. 180 itu muter 180 derajat, terus lagi balik gitu. Contohnya. Nah itu 180, dia muter 180 derajat, terus mundur sedikit, langsung balik gitu. Nah tekniknya itu dia seperti nengokin belakang kepala gitu, terus bagian belakang kayak ngedepak 180 derajat, lalu balik ke posisi semula gitu. Itu dari bunny hop 180, lalu tahap selanjutnya yang lebih sulit. Kalau saya lebih suka trik yang kayak combo-combo. Contohnya ada 180 bar spin atau mungkin nose manual. Nah, nose manual ini salah satu trik favorit saya gitu. Kayak udah jadi pegangan gitu trik. Nah, kalau untuk ngulik-ngulik ya biasa paling combo 180 atau full cap. 180 terus putar 360 derajat. Itu di combo sih. Nah, kalau untuk trik andalan, trik favorit di ketika event itu atau lomba itu salah satunya trik nose manual 180. Nose manual 180 itu jadi kita jalan dengan roda ban depan doang, terus kita muter 180 derajat. Jadi ban depan terus langsung muter. Boleh contohin nggak ya? Oke. Nah itu salah satu trik andalan ketika saya kalau misalnya ada lomba kompetisi, nah itu selalu keluar itu trik. Yang paling sulit itu trik yang apa ya, lebih ke obstacle yang grind itu kayak jalu nempel di obstacle ini kayak besi gitu. Itu salah satu trik yang apa ya, mungkin penilaiannya cukup besar sih di BMX Street ini. Ngegrind itu double pack mungkin. Nah itu salah satu trik ngegrindnya. Mungkin dari trik itu bisa dikombo seperti bunny hop bar spin, seperti diputer stang. Nah itu divariasi lagi. Nah itu trik yang mungkin jarang dikeluarin sih kalau saya. Tapi coba-coba buat kalau misalnya ada event gitu, saya coba-coba buat ngeluarin trik grind itu. Jakarta BMX itu lebih ke wadah untuk komunitas-komunitas BMX yang ada di Jakarta sih, karena kan di tiap-tiap daerah di Jakarta, di pusat, timur, barat, utara, selatan itu ada komunitas-komunitas kecil. Jadi Jakarta BMX itu sebagai wadah komunitas besarnya. Kegiatan kita sih kalau yang rutin itu tiap minggu kita biasanya ngumpul nih di Duku Atas, biasanya di atas itu atau mungkin main ke sini. Ya ngumpul aja sih, sebetulnya lebih ke silaturahmi lah, santai sih. Kalau saya sendiri main BMX itu dari tahun 2000
Jadi udah 24 tahun, tahun ini 24 tahun. Selain sepeda, yang pasti sih ada kemauan aja dulu sih ya. Maksudnya ada kemauan untuk mulai dari nongkrong dulu aja gitu. Mulai dari ikut. Pokoknya kita sih selalu welcome dengan siapapun. Yang penting lu mau nongkrong, mau nyerap ilmunya, mau belajar, dan mau berbaur sih. Nah, nanti ya teman-teman akan ngajarin, teman-teman akan sharing berbagai hal, gitu aja sih. Yang paling kita sering temuin sih kalau biasanya mungkin pertama triknya untuk dasar-dasarnya tuh mungkin dirasa cukup sulit ya. Dan mungkin ada cenderung berbahaya lah, kutip tanda kutip. Tapi sebenarnya nggak juga. Karena kalau kita belajarnya dengan orang yang benar, dengan orang yang ngerti, di tempatnya yang benar juga, dan equipmentnya benar juga. Jadi nggak cuman, jadi tetap pakai safety equipment, pakai helm, knee pads dan segala macam. Insya Allah aman sih. Kendalanya ya tempat mainnya kali ya. Karena kan kalau sepeda kan agak susah kalau untuk buat dibawa-bawa gitu kan. Karena either harus pakai mobil atau pakai motor kan agak susah. Jadi mau nggak mau kita kemana-mana harus goes gitu kan. Atau pakai mobil. Ya kendalanya itu sih, karena tempat mainnya kan nggak semua daerah punya tempat main yang layak gitu. Kayak misalnya di Jakarta Pusat itu di sini di Duku Atas, di timur di Pasar Rebo, di barat itu di Kalijodo. Ya tempat mainnya terbatas lah. Ya kalau antusiasme sih ya ada naik ada turunnya lah, ada pasang surutnya. Maksudnya ya kayak yang angkatan-angkatan gua tuh banyak yang mungkin sekarang udah nggak main lagi ya, karena kesibukan dan satu hal dan lainnya. Tapi selalu ada generasi-generasi baru dan sama generasi-generasi baru itu juga ya mereka nanti ketika udah mulai kerja, mulai ada kesibukan ya mulai mainnya udah berkurang atau bahkan berhenti sama sekali. Ya antusiasmenya sih selalu ada lah ya, maksudnya kayak generasi-generasi sekarang mereka udah lebih mainnya lebih bagus karena mungkin nyerap informasinya juga lebih banyak. Dan juga kalau kayak dulu zaman gua itu kan karena yang bisa main tuh nggak banyak, jadi kita ngulik sendiri dan sumber informasinya juga nggak banyak. Jadi kalau sekarang kan udah ada tutorial-tutorial dari YouTube, udah ada bisa gampang lah ngeliat nyontek-nyontek rider-rider luar gitu, referensinya juga banyak. Jadi ya antusiasmenya sih masih cukup tinggi ya buat teman-teman yang masih aktif lah. Kalau dibilang usia sih nggak ada patokan ya, maksudnya kalau udah bisa goes sepeda mulai dari umur 4 tahun 5 tahun pun nggak masalah sebetulnya. Tinggal nanti ukuran sepedanya menyesuaikan, karena kan untuk anak kecil juga nggak pakai yang full size kayak 20 gini, tapi kalau untuk anak 4 tahun 5 tahun mungkin pakai yang 12, yang rodanya 12 inch. Ntar yang gedean dikit naik ke 16, gedean dikit naik ke 18, baru yang ke 20. Jadi kalau secara usia mah nggak ada patokan, bahkan sampai yang umur 50 pun masih ada yang main gitu, tapi mungkin mainnya udah nggak pecicilan kayak yang muda-muda, tapi mungkin lebih ke goes-goes doang. Nggak mesti melulu tentang trik atau tentang nongkrong. Ada yang emang cuman hobi ngoleksi barang, karena buat sebagian orang ya BMX itu juga satu hal yang collectible gitu kan. Jadi ada juga kalau yang kayak anak-anak lama yang tua-tua nih yang main dari tahun 80-an, 90-an awal. Ya mereka sekarang udah nggak aktif main, udah nggak aktif nongkrong, tapi udah lebih mungkin jadi kolektor gitu.